Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah al-ikhwan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sejak awal Ramadan sampai hari ini telah mendapatkan berbagai ilmu. Dari pertama Ustadz Agus yang membahas kaitan tauhid, tasawuf, kemudian juga Ustadz Engkos yang juga telah memberikan materi juga kajian tentang muamalah, tentang fikih, tentang fikih. Kemudian Pak Ketua Yayasan Pak Dr. Haji Komar juga telah memberikan materi, walaupun secara umum justru lebih beliau berupaya bagaimana caranya memakmurkan masjid, sampai-sampai beliau berupaya dengan kertas hijau, kertas biru, bahkan kertas merah. Tiada lain hanya untuk membahagiakan para jemaah supaya betul-betul Masjid Al-Ikhwan ini makmur. Ini barangkali kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada ketiga pemateri ini. Mudah-mudahan amal baik beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda, pahala yang berlipat ganda. Itu terutama, dan kemudian kita doakan. Selain beliau, kita juga berharap selanjutnya ini sebetulnya bukan yang terakhir. Bahkan kita berupaya untuk nanti bisa ke Ramadan yang tahun depan gitu. Lebih hidup, lebih makmur lagi masjid kita. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya ya kita doakan, mungkin hari ini Pak Ketua mudik ya, hari ini mudik, semoga beliau dengan keluarga di perjalanan, bahkan sampai nanti bisa kembali lagi ke Bandung. Dan selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan. Jadi sengaja tidak saya tutup karena ya kita juga nanti akan bertemu kembali gitu. Jadi bukan yang terakhir. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu langsung buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan di sini baru saja
pembina Yayasan Al-Ikhwan Ngaji Yayan, kemudian juga ada Ustadz Agus, kemudian juga seluruh jamaah bapak-bapak serta ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Mari kita sama-sama tetap memanjatkan budi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan. Tentunya nikmat sehat, nikmat iman, ya, nikmat semangat kita untuk selalu hadir di masjid yang kita banggakan, kita muliakan ini. Selanjutnya tetap mari kita juga mendoakan untuk guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah menitipkan dan membangun masjid yang kita banggakan, kita muliakan ini, khususnya untuk Bapak Kiai Haji Uten dan Bapak Kiai Haji Maftuh Khalil. Kita doakan semoga beliau di alam kuburnya, di alam arwahnya, mudah-mudahan dapat naungan dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Ala hadiniya wa kulinatin salihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini saya tidak akan membawakan materi sebenarnya karena acara hari ini adalah penutupan majelis. Tapi tadi disampaikan oleh Bapak Pembina bahwa tadi belum ditutup. Udahlah biarin saja, nanti kita tutup atau mungkin kita titipkan ke Pak Mang Tete aja yang tutup nantinya. Ya, jadi kita bubar biar Mang Tete yang nutup gitu ya. Nggak dengar nggak apa-apa lah Mang Tetenya. Ya. Gimana semuanya sehat ya Bu ya? Ya senang sudah mau berakhir Ramadannya atau semakin sedih? Pengen terus ada, Masya Allah. Kita lanjutkan, jangan khawatir. Kalau kita masih memiliki semangat untuk ibadah, tentunya artinya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Agus yang kemarin selama Ramadan ini mengisi dengan kitab Nasaibul Ibad, kemudian juga Ustadz Engkos dengan kitab Riyadul Badiahnya, artinya itu membekas. Nah ini yang penting, artinya ada yang didapatkan untuk bekal ibadah setelah Ramadan. Jadi kalau sebagian ada yang sedih, itu memang mungkin juga sedih ya, karena ditinggal Ramadan, karena kita tahu berlipat-lipat pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang cinta dengan datangnya Ramadan, kemudian menjalankan amaliyah Ramadan. Tapi ada juga yang sedih karena belum beli persiapan untuk Lebaran. Tapi insya Allah kalau jamaah Al-Ikhwan, insya Allah dengan semangat ibadahnya Allah akan pasti memberikan apa yang diinginkannya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Ustadz Agus, Ustadz Engkos atau guru-guru yang lain ketika mengisi Ramadan itu standarnya itu adalah kitab, ya. Dan itu bukan hanya di Ramadan, ya. Di lain waktu pun beliau itu selalu memegangnya kitab. Nah, kalau Komar, ya, saya kebalikan dari beliau ini. Kitab, tapi kalau saya apa Bu? Dibalik kalau kitab apa? Pak, angkat tangan yang bisa jawab. Ada hadiah? Batik. Ya, batik. Hadiahnya umroh, ya. Tapi nanti ketemunya nanti di Jeddah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nah itu bedanya kalau Ustadz Agus tuh dari kitab KITAB. Kalau saya dibalik Bu, BATIK, batik. Nah, mungkin ini kalau yang sudah tahu syukur alhamdulillah. Kalau yang belum tahu apa sih perbedaannya gitu? Apa atau kesamaannya? Jadi kalau Ustadz Agus jelas, ya kitab itu adalah sebuah buku panduan, ya. Yang kita sama-sama tahu buku panduan, arahan, ajakan, larangan itu ada di dalam kitab. Tuntunan gitu kan. Nah, kalau batik ya sebenarnya orang tua kita dulu, apakah itu otak-atik gatuk? Artinya
dibenar-benarkan, wallahu a'lam. Yang jelas batik pun ada kitab ya, atau ada buku lah ya, buku itu namanya sebentar, nah kok jadi lupa namanya ya. Jadi suluk, nah kumpulan dari suluk ya, suluk perawan tumika babar. Nah, suluk perawan tumika babar. Kenapa dulu orang tua kita membuat kitab yang namanya suluk ya? Kalau suluk itu mungkin dari kata salaka atau jalan ya mungkin ya. Nah itu juga di batik ini adalah Mbak, ya ternyata orang tua kita itu membuat batik itu di perumpamaan, dikaitkan dengan ajaran dari Rasulullah ketika kita mau menginginkan anak keturunan kita itu adalah anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, anak-anak yang memiliki sopan santun atau tidak selengkapnya sebagai anak yang qurrata ayun bagi keluarganya ya, itu diibaratkan dari orang yang membuat batik tuh, Masya Allah kan. Jadi ketika orang tua itu akan membuat batik, itu diibaratkan di dalam suluk itu siapkan kain putih dan kamu bentangkan. Nah artinya mungkin ketika kita ingin mencari istri atau sebaliknya istri mencari suami, pilihlah orang-orang yang bersih, yang jelas gitu loh, tidak abu-abu, apalagi hitam. Ya, maaf bukan kulit ya maksudnya, bukan kulit. Bukan. Ya, karena apa? Karena gini, kalau batik Bu sudah ada warnanya di kain itu akan menyulitkan ketika akan diberi warna. Ya, kalau di kami yang namanya deki itu akan kesulitan kalau sudah ada warnanya, misalkan kain sudah ada warnanya coklat, dibikin warna hijau ini sampai kapanpun nggak akan bisa Bu. Kenapa? Karena sudah ada noda, sudah ada warna. Nah sebaiknya yang putih, dan itu disuluk perawan batik tumika babar itu tumika babar itu ketika akan melakukan pembuatan proses membabar itu menggambar bisa, melakukan proses bisa. Nah itu. Nah jadi artinya itu. Kemudian setelah kain itu dibentangkan, itu diminta kita itu membuat gambar pola yang sekiranya itu memiliki makna. Tuh Masya Allah. Jadi nggak asal nggambar zaman sekarang, gambar batik itu wah sebau itu. Boleh, karena batik itu sendiri adalah sebuah proses. Tapi kalau kita kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan tadi bagaimana kita akan menjalani kehidupan berumah tangga dan nanti akan harapannya itu adalah memiliki keturunan. Jadi semuanya itu digambar dengan apik. Nah tentunya kalau dikaitkan dengan ayatnya Al-Quran, misalkan ibarat kita punya lahan, maka cangkulah dengan apalah, dengan cangkul yang benar atau apa, saya nggak hafal, nanti ada ayatnya kan itu ya, bahwa istri itu adalah sebuah ladang yang kita harus tanami dengan baik, dengan kebaikan dan segala macam, sehingga nanti tumbuhnya anak itu, tumbuhnya kalau ibarat sawah itu padi dan segala macam itu adalah padi yang baik gitu. Nah seperti itu. Itu ada di dalam suluk tadi. Kemudian makna-makna yang lainnya nanti sampai akhirnya, karena kalau batas akhir dari batik itu adalah di apa Bu? Di lorot. Di lorot itu direbus dengan menggunakan air panas. Untuk apa? Untuk meluruhkan, melepaskan segala kotoran atau apapun yang nempel di dalam kain, sehingga kain itu jadi bersih. Apakah tidak sama dengan kita sebagai manusia nanti kelak di yaumil akhir? Kita sebelum masuk ke surga akan dicuci dulu, akan direbus dulu. Ya na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai masuk ke api neraka. Kan sekarang kan 10 hari terakhir kan itu minanar, mudah-mudahan saja kita juga akan dijauhkan dari api neraka gitu ya. Insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi intinya seperti itu Bu. Batik pun ya itu direbus dulu di air panas yang mendidih. Ya maaf kalau yang nggak biasa tangan kita nempel, itu kan 100 derajat. Kita sudah biasa lah. Gelas dari yang kita isi dengan air panas dari
termos ya, atau apalagi tuh dispenser, itu sudah cukup panas. Nah ini direbus. Nah itu jadi batik. Kemudian, nah apa aja sih sebenarnya di dalam batik? Batik itu Masya Allah mengajarkan bagaimana kita seperti kehidupan kita sehari-hari, muamalah kita gitu kan, dengan teman, dengan keluarga, pasti ya, dengan siapapun. Itu mengajarkan, Bu. Coba lihat, ketika kita misalnya ada orang ngebatik ya, Bu, kalau Bapak kalau mau merasakan panasnya canting, itu kalau kita ngambil ya, tangannya begini bukan melambai ya, Bu, tapi memang megang gitu, megang misalnya, ngambil. Nggak mungkin kelima-limanya kalau dalam satu tungku kemudian berbarengan ngambil semua. Artinya apa? Kita harus menunggu teman lain untuk ngambil. Ada rasa menjaga sabar. Karena kalau bareng-bareng begitu, Bu, bisa bentrok ya, si canting itu. Satu cantingnya bisa patah, yang kedua lilin itu akan bisa muncat ke kita gitu loh. Nah itu sabar. Kemudian ketika api itu misalkan udah panas, enggak semua orang kemudian akan mengatur panasnya si kompor. Dan itu menunjukkan bahwa ada orang-orang tertentu yang berani berkorban, berani bertanggung jawab, mengatur irama bagaimana agar semua jamaah itu nyaman. Jadi dalam kehidupan itu pasti harus ada seorang pemimpin, seorang yang mampu untuk membuat suasana ini agar menjadi tentram. Kalau semuanya galak, kalau semuanya lemah, maka kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Nggak ada yang akan ngurus gitu. Jadi kalau saya sih wajar-wajar saja bila misalkan ada orang yang berlaku tegas, kemudian berlaku garang, berlaku kencang, itu memang wajar. Seperti ketika filosofinya orang membatik, itu ya begitu tandanya asapnya sudah mengepul, wah ini harus diturunkan. Turunkan, stabilkan. Maksudnya apa? Ketika ada kondisi yang memanas, kita jangan menjadi orang yang membuat suasana menjadi panas, harus turun. Nah, jadi ini filosofinya orang membatik ternyata seperti itu. Saya sendiri beberapa waktu yang lalu, cukup lama tidak membatik, kemarin membatik, ingin membuat mushaf Al-Quran. Ya, kita mulai lagi membatik. Itu, Bu, ketika mau menggoreskan canting, kalau kita tidak tahu waktunya, timingnya lah ya, timingnya, ketika kita coretkan blobor, Bu. Blobor itu jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, garis itu tidak tajam, tidak halus. Nah ini membuktikan bahwa ketika orang akan mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu, kita perlu menunggu. Tuh kan? Ya, jadi apakah batik itu aja sekedar asal membatik? Oh tidak, ternyata. Itu harus diam dulu, Bu. Ketika kita tidak tahu timingnya lilin ini kapan harus dicoretkan, begitu dicoretkan, tembus ke bawah. Tangan kita panas. Artinya bisa jadi sebuah keputusan kalau tidak dipikirkan dengan matang, tidak diperhitungkan dengan matang, akibatnya akan melukai orang, membuat panas yang tidak kita harapkan. Nah, jadi itu. Kemudian gotong royong seperti itu memang benar. Kadang-kadang kita ketika membuat pelilin dan batik itu, aduh cekokomnya ini, aduh sudah sampai mana cekokom? Tunduhnya. Ya, itu sudah apa namanya? Dengan sendirinya gotong royong itu akan timbul ketika pembatik ini membutuhkan apa, harus diangkat, harus dipindahkan gitu ya. Nah itu kaitannya dengan batik. Nah kemudian memang batik ini sudah menjadi sesuatu yang warisan dunia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan kita harus bangga dengan batik ya. Harus bersyukur dengan batik ini bisa kita dikenal juga oleh dunia. Tapi dulu kalau di Cirebon itu ada komunitas, Bu, namanya yang penganut ajaran torekat ya. Ini kaitannya nanti dengan tasawuf oleh Ustadz Agus itu, tapi di sana namanya torekat Syatariah
ya, yang di lingkungan keraton Cirebon itu. Nah, itu batik itu kan ada huruf ba ya Bu ya, huruf B. Nah, mereka tuh menganalogikannya, jadi mengambil kata batik itu istilahnya bahwa Al-Qur'an ya, kandungan Al-Qur'an itu ada dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Ustaz Agus kalau salah tolong dibenarkan. Dari Al-Fatihah dirangkum lagi menjadi basmalah. Basmalah itu ada di huruf ba. Ba titiknya di bawah. Ba titik ningsor. Ba huruf ba, jadi batik itu sebenarnya katanya itu. Nggak tahu ini apakah otak-atik Gatuk, tapi yang jelas batik itu kalau kita membuat huruf kata batik pasti hurufnya depannya B dulu, ba dulu. Ba ta maka batik gitu kan. Nah, ba titik ningsor. Ba titik ningsor, berbahagialah orang yang melakukan andap asor. Katanya begitu. Itu dari keraton. Artinya apa? Berbahagialah orang yang melakukan andap asor. Kemenangan, kebahagiaan bagi orang yang bisa membawa dirinya di suatu lokasi, di suatu tempat. Ya. Paham nggak maksudnya? Dek, paham nggak? Jadi kalau orang yang bisa membawa diri ketika kita bertemu, berkumpul dimanapun, maka insya Allah dia akan selamat, akan bisa berbaur, akan bisa bersatu, dan akan bisa mewarnai lingkungannya itu. Tuh kan Masya Allah, kan kalau dikait-kaitkan jadi nggak sembarangan ketika mungkin sesepuh orang tua kita mengajarkan membuat batik itu memiliki makna-makna tertentu. Belum lagi dengan gambarnya ya. Ada misalkan motif parang. Kan nggak semena-mena Bu, di luar negeri saya sudah pernah membaca beberapa buku dan beberapa literasi ya, referensi, nggak ada tuh motif parang. Kenapa motif parang dibuat oleh para sesepuh kita yang ada di tokoh-tokoh kerajaan yang ada di Jawa? Katanya parang itu kan bentuknya kan miring. Parang itu bukan parang alat benda tajam gitu, parang. Nah, itu dari kata pereng yang artinya miring. Ketika kondisi negara kekuasaannya sedang chaos, sedang tidak aman-aman saja, seorang pemimpin harus berdiri tegak. Gitu artinya. Jadi kita nggak boleh goyah. Bahwa kita harus sebagai pemimpin kondisinya nggak stabil, pemimpin harus tegas. Karena kalau kitanya ikut juga terhanyut ke dalam situasi yang tidak stabil itu, maka rakyat kita akan berantakan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian banyak ada wahyu temurun, turun derajat. Nah, jadi ungkapan-ungkapan dalam sebuah motif batik itu kalau yang benar tradisional yang dari Jawa itu ada unsur apa? Doa. Jadi batik itu selain tadi ya dengan falsafah dalam kehidupannya, ujung-ujungnya batik itu adalah bagian daripada doa orang tua kita ya, yang wujudkan menjadi sebuah karya batik. Subhanallah ya Bu ya. Maka sebenarnya apapun yang diwariskan oleh orang tua kita itu kalau kita kaji lebih dalam itu Bu berbeda dengan sekarang ketika lagu ya. Kenapa lagu kalau buatan orang-orang yang dulu itu kok bisa legend gitu ya, bisa terus dinikmati itu enak gitu. Kalau lagu-lagu sekarang hanya satu event ya, satu momen, setelah itu ya udah hilang. Nah, maksudnya hari ini pagi ini saya menyampaikan ini, maka apa yang telah disampaikan oleh para guru kita, sesepuh kita, termasuk oleh almarhum Kiai Haji Uten, kemudian juga Kiai Haji Maftuh Khalil ya, itu jangan sampai dilupakan. Karena beliau untuk mendapatkan ilmu yang mumpuni, ilmu yang bermanfaat seperti itu tidak mudah. Pasti mengalami perjuangan yang luar biasa. Sehingga akhirnya ilmu itu bermanfaat. Ada karomahnya gitu loh.
Nah, batik pun juga seperti itu. Ya, jadi kalau misal hanya sekedar gambar saja boleh lah. Ya, hari itu ya bisa diminati satu event, misalkan contohlah motif seperti yang anak saya lagi bikin, misalkan ayah kita pengen bikin motif dinosaurus dino ya. Ya memang karena penggunaannya untuk anak-anak, untuk gendongan dan segala macam bisa, tapi di situ tidak ada unsur filosofi. Ya boleh, kita membuat apapun boleh. Ya Tis ya. Ya tuh kata Tis saja iya katanya. Beliau ini menikmati kehidupannya, satu di antaranya dari batik ya Tis. Alhamdulillah gitu. Nah itu Entis ini salah satu orang yang dititipkan oleh Kiai Haji Maftuh Khalil ke saya itu awal 2018 ya. Alhamdulillah sampai sekarang dari batik bisa hidup gitu ya. Ya menunjukkan bahwa itu adalah manfaatnya luar biasa. 2011. Oh masya Allah ya, cukup lama ya. Udah tua ya. Baik, kembali lagi ya. Jadi kita yang generasi muda ya tolong dilanjutkan ya. Makanya saya bilang Tis, kamu juga teman-temannya yang dulu pernah belajar sama Kiai itu mestinya harus ikut mewarnai nih masjid ini ya. Terus akhirnya alhamdulillah tuh hadir terus ya, karena saya dorong. Kemudian ajak yang lainnya, kalau memang sebagiannya jauh ya wajar, Iwannya jauh, Toto udah jauh ya, tapi Entis yang ada di sini. Jadi semua saja baik, terima kasih atas dukungannya sehingga kegiatan kita di Ramadan ini berjalan dengan lancar. Ibu-ibu yang setiap sore menyiapkan takjilnya, kemudian juga membimbing anak-anak kita ya semuanya. Terima kasih ya Cek Kokom dan yang lainnya. Apa? Saya kan beberapa saat waktu dulu sering keluar daerah, pertama ke Jawa, Solo segala macam, ke Pekalongan, bahkan ke Kalimantan. Itu setiap daerah itu sudah ada batik. Leras, ya. Yang apakah itu karena budayanya atau bagaimana? Dan memang apakah memang di Indonesia ini sangat dominan gitu, setiap suku adat itu ada batiknya atau bagaimana itu? Ada yang bertanya, ternyata saya pikir nggak ada yang bertanya, jadi ada yang memperhatikan. Jadi gini Ngaji, tradisi budaya batik itu sebenarnya adanya di Jawa. Dari bahasanya aja juga bahasa Jawa. Kalau batik tadi dari sisi petarekan atau apa ya, tapi juga batik itu katanya amba dan tik. Amba itu melakukan, tik itu membuat titik-titik. Jadi orang yang melakukan titik-titik, dan bahasa batik itu bahasa Jawa. Nah, kenapa di beberapa daerah kok ada batik? Itu diambil dari nilai manfaat sebenarnya. Jadi ada beberapa daerah yang ingin menunjukkan kearifan lokalnya, budayanya, maksudnya kaitannya dengan budaya, tapi susah untuk ditunjukkan bahwa ini adalah orang dari misalkan dari Manado, ya di Manado. Karena repot kalau dia harus menggunakan tenunannya, dipakai baju sehari-hari dan segala macam, dibuatnya juga lama. Ulos misalkan orang Batak. Kalau orang menggunakan ulos kan tebal ya, benangnya benang besar. Jadi dipakainya itu kalau bahasa Sunda mungkin riweuh atau apa ya, atau apa? Ribet, bukan riweuh ya Bu ya. Ribet lah gitu, susah gitu lah. Tapi dengan batik, ketika motif gorga itu diwujudkan menjadi batik, itu gampang Bu. Enak, dan orang tahu jelas kalau motif-motif begini itu adalah motif-motif orang Batak gitu loh. Nah, jadi di daerah-daerah itu menggunakan tradisi batik itu diawali dari nilai manfaat. Karena lihat, satu orang usaha batik ya akan mempekerjakan paling tidak kalau normal itu ada 6 sampai 7 orang keahlian. Satu, ya.
tukang gambar, konsep. 2, gambar itu kalau dibikin cap ada entis, tukang bikin cap. Kalau nggak ada tukang cap, tukang tracer, tukang gambar. Setelah gambar nanti ada tukang kelowong. Kelowong itu menggunakan lilin menggores dari gambar itu. Dan tukang kelowong nanti tukang isen-isen. Itu profesi yang berbeda. Memberikan isen-isen itu memberikan tutul-tutul nih seperti ini bentuk isen-isen namanya misalkan. Ya, setelah isen-isen nanti tukang nembok. Nah, tukang nembok. Nembok itu bukan Mang Entat yang nembok ini gitu. Bukan. Menutup bagian latar atau bagian gambar yang dikehendaki agar warnanya itu aman dari pewarnaan setelahnya. Jadi kalau tadinya putih ya akan putih gitu loh. Nah, baru nanti tukang warna. Habis tukang warna nanti gulanya Dik and the Gang. Ya, itu Dik luar biasa, Bu. Ketika disuruh Dik suruh membuat begini sekarang istilahnya itu udah di luar kepala. Bakal ini dulu dan ditambah dengan ini misalkan. Itu sudah bisa. Padahal tadinya Masya Allah boro-boro mengerti bagaimana cara membuat warna biru, merah, kuning gitu kan. Nah gitu. Nah alhamdulillah. Dan ini pewarnaan ini alhamdulillah dikuasai oleh orang Bandung semuanya kalau di tempatnya Komar. Jadi subhanallah itu ilmu yang sangat langka sebenarnya pewarnaan itu. Karena orang tiba-tiba ujuk-ujuk kepengen warna kayak genteng. Apa dulu yang harus dibuat warnanya, dasarnya apa dulu menjadi warna terakota. Nah itu hanya dikuasai oleh orang tukang warna. Entis boro-boro Bu, mana mungkin bisa entis. Iya ya paling juga bikin warna coklat. Ya gitu kecoklatan. Ya kalau bikin Indomie dengan kecap nanti bisa jadi warnanya airnya jadi coklat itu ya. Iya tapi belum tentu kalau dengan pewarna batik. Nah terus habis lorot baru nanti ya ada keahlian lain yang sebenarnya bisa dikuasai oleh orang lain. Bisa membuat displaynya, membuat packagingnya, menjualnya. Dan itu artinya multilayer efeknya itu ke arah ekonomi itu luar biasa. Sehingga di mana-mana sekarang ditumbuhkan usaha batik. Nah kurang lebih seperti itu Kang Haji. Jadi nilai manfaat dan dengan batiknya sudah ada motifnya ini bisa bangga. Contoh ketika ada event nasional maupun internasional. Ketika ada orang menggunakan motif Megamendung kira-kira dari mana? Cirebon. Kalau tingkat nasional dari mana? Jawa Barat. Itu sudah menjadi sesuatu yang pakem lah kata gampangnya gitu. Gak mungkin tiba-tiba orang Kalimantan motifnya itu Megamendung. Paling kalau Kalimantan bisa sasirangan ya atau pohon hayat, nah itu mungkin bisa seperti gitu. Baik, tadi sampai mana ya? Oh baik. Jadi insya Allah Pak Pembina, Pak Haji Yayan, insya Allah akan melanjutkan nanti kegiatan ini. Mungkin maksudnya kegiatan ya pasti di tahun-tahun mendatang atau setelah lepas dari Ramadan. Tapi untuk bulan ini di akhir bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar apa yang telah kita lakukan itu mendapatkan mendapatkan ridho dari Allah sudah pasti ya, mendapatkan ridho dari Allah, kemudian yang keberkahan dan ilmunya bermanfaat. Kemudian atas nama yayasan ketua pembina, kemudian sesepuh yang lain yang hadir di majelis ini, kemudian pengurus yayasan, mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan kegiatan kuliah subuh dan lainnya termasuk tarawih, imam-imam tarawih dan semuanya, kalau ada kesalahan, ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Dan tentunya kami atas nama yayasan berharap dukungannya ya. Kemarin sedih sekali ketika Ustadz Ruli membuatkan laporan minus. Ya Allah sudah mendekati lebaran minusnya masih banyak ya. Iya sampai berapa 1 jutaan ya. Iya jadi Masya Allah. Nah ini tetap saya mendorong mengajak barangkali ada yang memiliki rezeki dan segala macam mohon untuk berbagi. Karena Ustadz Ruli kasihan nanti ini harus nombok sementara masih banyak yang harus
tutup atau kita selesaikan nggak bayar. Itu saja, tanpa mengurangi rasa hormat saya atas nama pribadi keluarga. Saya mohon dimaafkan karena insya Allah kalau rencana sih hari ini rencananya mau pulang, tapi karena ada family di sini yang sakit, jadi istri kepengen hari ini kepengen ada menunggu dulu kegiatan untuk ada yang karena yang sakit, bukan dari keluarga Komar tapi keluarga ya pokoknya adalah. Jadi insya Allah saya mundur besok pulangnya. Ya, mohon doanya dan nanti insya Allah kita bertemu lagi setelah Lebaran. Ya, minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita tutup ya dengan tadi sudah Al-Fatihah. Sekarang biar lengkap doa